Penting sekali Bang Rizal. Penting ya? Penting sekali. Bahwa pelaksanaan pemilu ini kan merupakan sebuah momentum untuk mengakomodir sekian banyak kepentingan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Pagi ini kita akan coba flashback kembali bagaimana kelembagaan Badan Pengawas Pemilu di tempo dulu dengan yang sekarang. Hari ini saya sudah ditemani dengan salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Barat, Bapak Lalu Rudi Iskandar. Bagaimana kabar, Bi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang Rizal. Siap. Baik, hari ini gini, Mi. Lembaga pengawas pemilu ini kan tentu tidak serta-merta berdiri atau ada begitu saja. Ya, bisa nggak, Mami, sedikit berikan sahabat-sahabat podcast di rumah, bagaimana sih filosofi dan prinsip pengawasan di dalam lembaga pengawas pemilu, kemudian apa saja sih yang mendasari lahirnya Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu itu sendiri. Silakan. Baik, Bang Rizal, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan itu sebetulnya berkaitan dengan sejarah, betul. Sejarah sebetulnya tergantung beberapa perspektif. Sejarah saya kira masuk dalam perspektif itu. Kemudian perspektif kedua adalah bagaimana substansi alasan terbentuknya Badan Pengawas Pemilu. Yang pertama, secara sejarah kita tahu bahwa kalau di Bawaslu memang itu dibentuknya atas dasar kalau mengacu pada Undang-Undang 7 tahun 2017. Secara historis bahwa lembaga pengawas pemilu ini dulunya bukan bernama Bawaslu, tetapi awalnya kalau tidak salah di tahun 1982 berdasarkan Undang-Undang Pemilu saat itu dibentuklah lembaga pelaksana pengawas. Atau disingkat dengan nama Panwaslak. Ya. Kita tahu bahwa pemilu pertama kali di Indonesia ini dilaksanakan di tahun 1900. Ya, secara langsung. Benar, tetapi belum ada keinginan atau semacam wacana terkait tentang bagaimana melakukan pengawasan terhadap pemilu. Barangkali ini disebabkan karena belum dirasakan bagaimana pentingnya melakukan pengawasan terhadap pemilu. Nah, seiring dengan waktu bahwa dari sekian kali periode pelaksanaan pemilu itu barangkali terdapat bentuk-bentuk kecurangan. Setelah Panwaslak, ini kan masih perannya tidak terlalu signifikan, boleh saya katakan seperti itu, tetapi lebih kepada tentang Panwaslak atau fenomena pemilu sebelumnya, maksud saya lebih kepada pelaksanaan pemilu yang cenderung terkooptasi oleh kepentingan dan daya tarik penguasa saat itu, sehingga arah politik yang kemudian berdampak kepada arah pemerintahan saat itu tentu saja berkaitan dengan bagaimana kepentingan politik pemerintah saat itu. Lalu di tahun 2003, kalau tidak salah tahun 2003, di situ sudah masuk ke era reformasi, sehingga terbentuklah di situ penyelenggara pemilu yang diharapkan lebih independen. Ini kemudian terbentuklah
Komisi Pemilihan Umum saat itu, sehingga di samping adanya KPU selaku pelaksana teknis prosedur pelaksanaan pemilu, juga diiringi oleh pembentukan pengawas panitia pengawas pemilu saat itu. Nah, itu Bawaslu terbentuk di tahun 2008. Nah, ini kemasannya lebih secara kelembagaan dia lebih kuat gitu ya. Karena di situ dibarengi dengan tugas, wewenang dan fungsi yang bertambah, dan saya kira itu sangat signifikan kaitannya dengan bagaimana proses pelaksanaan dari pengawasan terhadap pemilihan. Saya kira seperti itu. Jadi kalau gini itu tadi kan ketika di Panwaslak kemudian berubah menjadi Bawaslu begitu kan. Di periode sebelum-sebelumnya pemilihan presiden itu kan dilaksanakan di DPR nih. Iya. Ya, itu sejauh mana sih pengawasan Panwaslak mungkin waktu itu ya masih Panwaslak. Sejauh mana sih fungsi pengawasan Panwaslak di situ? Nah, inilah yang jadi masalah Bang Rizal. Karena kita ini kan bukan pelaku sejarah gitu kan. Tentang bagaimana situasi, suasana atau fenomena yang terjadi saat itu kita tidak tahu persis. Yang kita tahu selama ini dari beberapa informasi yang barangkali sumbernya dari internet dan bacaan-bacaan lainnya, tentu saja Panwaslak ini saya kira ya, karena sistem pemilihan saat itu memang tidak secara langsung katanya, tetapi bukan diwakilkan oleh DPR begitu. Bukan langsung yang dalam arti seperti yang kita alami sekarang ini saat memilih langsung satu suara, one man one vote itu bukan. Tapi diwakilkan seperti istilahnya Bang Rizal. Nah, saya kira di sini juga akan mengalami kesulitan. Tetapi saya pahami bahwa terbentuknya Panwaslak ini paling tidak hanya sekedar katakanlah untuk mengawali saja dulu, bahwa di situ sudah mulai timbul semacam kesadaran dari masyarakat dari beberapa peristiwa pelaksanaannya mungkin dirasa kurang fair atau barangkali tidak berdampak signifikan proses pemilu itu, gitu ya, sehingga ada semacam harapan dari masyarakat untuk pelaksanaan pemilu itu agar lebih demokratis, lebih transparan, lebih akuntabel, gitu kan. Bahwa Panwaslak ini saya kira pada saat itu kalaupun tidak memiliki wewenang, peran, tugas seperti lembaga pengawas sekarang ini, paling tidak sudah diawali oleh Panwaslak. Baik, tapi sejauh niki apa sih pentingnya pengawasan dalam pemilu? Ya, kalau misalnya dilihat dari yang tadi sejarah-sejarahnya, itu kan tidak terlalu kuat pengawasan pemilunya waktu itu. Nah, pada itu asumsi kita. Asumsi kita. Jadi apa sih pentingnya pengawasan di dalam pemilu itu sendiri? Penting sekali Bang Riza. Penting sekali. Bahwa pelaksanaan pemilu ini kan merupakan sebuah momentum untuk mengakomodir sekian banyak kepentingan politik, gitu kan, kepentingan politik, dan ini tentu saja memiliki resistensi. Resistensi itu bisa berupa potensi bagi setiap orang untuk melakukan segala cara untuk mencapai tujuan politiknya. Bahwa kontestasi pemilu ini kan merupakan sebuah momentum orang berkompetisi untuk meraih jabatan politik, gitu kan. Sehingga ada kecenderungan terhadap itu. Kecenderungan terhadap terjadinya pelanggaran, gitu kan. Sehingga tentu saja butuh semacam lembaga yang khusus untuk menangani
pelanggaran yang tadi saya sampaikan itu. Kan berbeda. Misalnya adanya lembaga penyelenggara pemilu khusus KPU misalnya, ini kan lembaga yang khusus melakukan penyelenggaraan teknis, penyelenggaraan tahapan-tahapan teknis yang berkaitan dengan prosedur, yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan itu. Tetapi KPU sendiri tidak memiliki tugas, wewenang dan fungsi untuk melakukan pengawasan, sehingga saya kira kemudian diperlukan di dalam proses pelaksanaan teknis prosedur itu oleh KPU perlu juga dilakukan oleh pengawasan. Jadi peran Bawaslu itu sangat penting sebagai lembaga pengawas. Kita tidak hanya melakukan pengawasan dalam artian hanya sekedar melihat gitu ya, tetapi ada beberapa hal penting yang di situ include menjadi tugas lembaga pengawas, khususnya Bawaslu di situ. Jadi tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa di situ kita memiliki wewenang untuk menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana misalnya di situ. Nah, penanganan dari kasus ini tentu menjadi harapan baru juga bagi masyarakat. Mohon maaf, harapan yang saya maksudkan itu bahwa akan ada semacam trust yang muncul di masyarakat bahwa pelaksanaan pemilu ini ternyata tidak hanya sekedar dilihat, tidak hanya sekedar dipantau, tetapi ketika adanya pelanggaran, ada konsekuensinya, ada aturan-aturan yang berlaku di situ, yang melekat di situ, yang dilaksanakan khusus oleh Bawaslu. Nah, ini kan menambah kepercayaan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan pemilu dari periode ke periode diharapkan semakin berintegritas, semakin dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka kita menegakkan pelaksanaan demokrasi yang jujur dan adil, gitu kan, seperti itu. Jadi seperti itu Pak Rizal, menurut saya. Berarti posisi Bawaslu ini memiliki peranan yang sangat penting kalau begitu dalam pengawasan pemilu. Sangat penting. Sepentingnya Bawaslu nih, prinsip-prinsip apa saja sih yang dikedepankan di dalam pengawasan pemilu itu sendiri? Kalau secara kelembagaan, kita lembaga pengawas ini memiliki SIMP, Bang Rizal. Jadi SIM itu juga dimiliki oleh Bawaslu, tidak hanya pengendara. Tidak hanya kita yang pengendara motor atau mobil gitu ya. Kita juga memiliki SIMP. SIMP ini maksudnya soliditas, integritas, moralitas pengawasan. Itu yang wajib kita miliki. Tentang bagaimana pelaksanaan implementasi daripada pelaksanaan pengawasan, tentu saja kembali kepada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Karena kita ini kan hanya tunduk kepada undang-undang, Bang Rizal. Dan dasar pembentukan dari Bawaslu ini adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Asas yang harus kita pedomani di situ kan, ya seperti akuntabilitas dan lain sebagainya itulah. Baik nih, tadi ada istilah yang Mami sampaikan itu SIMP, ya. Nah, bagaimana sih khususnya di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat untuk meningkatkan soliditas seperti yang tadi Mami bilang kan? Bagaimana itu Mi, cara meningkatkannya itu Mi? Soliditas ini kan berkaitan dengan ada sebuah tim, gitu kan, tim yang bekerja. Tim. Nah, mengingat bahwa kita ini lembaga pengawas, sehingga dalam segala hal soliditas ini berkaitan dengan membuat kegiatan-kegiatan misalnya yang bersifat kolektif, termasuk juga di Bawaslu sendiri dalam
terkhusus dalam hal membuat putusan ini bersifat sangat kolektif kolegial. Jadi tidak boleh kita membuat keputusan sendiri. Nah, saya kira ada nilai-nilai yang perlu dipedomani dan perlu dihargai di situ. Yakni salah satunya menciptakan suasana kerja yang baik, situasi hubungan emosional satu sama lain yang membuat kita nyaman, gitu kan? Sehingga diharapkan dengan nilai-nilai yang berdampak pada situasi ini menyebabkan kita maksimal dalam melakukan tugas-tugas pengawasan itu. Nih, Mami kan mulai menjabat ini kan dari tahun 2017 nih sampai dengan nanti di 2023. Mami juga sudah pernah melaksanakan atau mengawasi di pemilihan kepala daerah 2018, kemudian di pemilu 2019 yang kemarin. Pengalaman apa saja sih yang Mami rasakan di kedua pemilihan tersebut? Kemudian lebih baik mana sih pengawasan yang sebelumnya atau pengawasan dalam pemilu yang sekarang nih? Silakan. Mengenai perbedaan antara keduanya lebih pada tingkat animo ya, masyarakat ya, untuk pelaksanaan kedua momentum ini antara pilkada maupun pemilu. Ternyata dari pengalaman yang kita dapatkan di tahun pemilihan Pilkada 2018 pilkada tahun 2018 ini kan dimulai tahapannya di tahun 2017 betul. Ternyata tingkat ketertarikan orang untuk menyoroti pelaksanaan pilkada itu lebih tinggi daripada pelaksanaan pemilu. Ini barangkali disebabkan oleh karena calon-calon yang ada di situ lebih terpusat membentuk basis-basis di situ yang barangkali sifatnya berjenjang, dan itu lebih terkoordinir daripada pelaksanaan pemilu yang kontestannya lebih banyak di situ. Betul. Padahal pelaksanaan pemilu kontestan lebih banyak, mestinya beberapa fenomena dugaan pelanggaran lebih banyak di situ kan? Harusnya. Tapi ternyata itu kita bisa lihat dari dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat pilkada. Dugaan loh, Bang Rizal, bukan saya katakan pelanggaran. Kan? Kalau pelanggaran kan itu sudah pasti pelanggaran. Ternyata dari data yang kita miliki bahwa dugaan pelanggaran itu justru banyak di saat pelaksanaan pilkada, Bang Rizal. Ini membuktikan bahwa tingkat animo tadi ya pasti, tetapi tingkat di antara kontestan ini gesekannya justru lebih, dan anehnya gesekan itu justru terjadi di basis. Banyak terjadi di basis. Nah, barangkali ini karena disebabkan oleh pendukung ini terfokus kepada calonnya, sehingga sikap-sikap fanatisme itu lebih kuat di situ daripada pemilu di situ, daripada pemilu. Ya, karena kalau pemilu itu berdasarkan undang-undang, peserta pemilu kan sebetulnya partai. Betul. Bukan caleg. Bukan caleg, tetapi kemudian menjadi semakin ramai seakan-akan orang tidak fokus ke partai, tetapi orang sudah mulai fokus kepada para caleg-caleg ini, sehingga tidak terlalu kontestasinya tidak seperti pilkada yang saat itu. Dan barangkali karena kontestan di pilkada lebih sedikit, juga kita lebih
fokus juga mengawasi calonnya. Betul. Itu maksud saya. Jadi seperti itu Bang Rizal pengalaman. Tadi yang kedua apa tentang apa? Tentang lebih bagus, lebih baik mana sih Oh, nih lebih ya baik. pengawasan pemilu di tahun-tahun sebelumnya dengan yang sekarang? Saya kira sama saja Bang Sama Rizal. saja, ya. Artinya mau pilkada ataupun pemilu kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pengawasan, untuk semaksimal mungkin untuk tunduk kepada aturan perundang-undangan, gitu kan? Karena kita sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas tentu hanya tunduk kepada undang-undang. Undang-undang. Hanya itu Bang Rizal. Jadi terakhir nih, harapan Mami untuk lembaga pengawas pemilu dan untuk berjalannya pemilu ke depannya itu seperti apa nih? Harapan, Yeah. harapannya tentu ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam memilih. Tetapi sebetulnya kaitan tentang partisipasi pemilih ini lebih kepada lebih menjadi tugas KPU sebetulnya untuk. Tapi saya kira tentang partisipasi pemilih ini tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU, saya kira, tetapi menjadi tanggung jawab kita Tanggung jawab semua, bersama, ya? tanggung jawab bersama dalam rangka membuat tegak lurus aturan itu dan cita-cita bersama kita untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Tentu juga indikatornya adalah tingkat partisipasi pemilih tadi itu. Lalu mengenai pendidikan politik, saya kira pendidikan politik ini menjadi tugas juga kita bersama, tidak hanya menjadi tugas penyelenggara pemilu baik itu Bawaslu maupun KPU, tetapi sangat diharapkan sebetulnya menjadi tanggung jawab Partai politik, kan? pokok dari partai politik sebetulnya Bang Rizal. Tetapi barangkali kekuatan-kekuatan ini tidak maksimal kita dalam memberikan pendidikan politik, maka diperlukan sebuah upaya yang sifatnya kontinu, yang terus menerus, dan dari semua pihak, lintas profesi saya kira, untuk kemudian menyadari bahwa begitu pentingnya kedaulatan masyarakat dalam hal memilih, dalam rangka kita menjaga kehidupan demokrasi yang lebih baik. Itu maksud saya, itu harapannya. Kemudian dari Bawaslu sendiri, harapannya adalah kita semakin meningkatkan kapasitas kita, entah itu sebagai sebuah lembaga pengawas maupun sebagai personil yang terlibat di dalam kapasitas lembaga maupun kapasitas diri pribadi. Saya kira harus kita tingkatkan dalam hal melakukan pengawasan ini, demi terciptanya pengawasan yang lebih baik, sebab pengawasan yang baik juga akan menciptakan pelaksanaan demokrasi yang bernilai tinggi, bermartabat, dan berkeadilan. Karena lembaga pengawas ini atau Bawaslu ini memang diharapkan menjadi lembaga yang berdiri untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya dalam pelaksanaan pemilu, baik untuk peserta pemilu maupun kepada masyarakat. Karena pelaksanaan pemilu ternyata tidak hanya berkonsekuensi kepada peserta pemilu, tetapi juga berdampak kepada masyarakat. Betul. Contoh misalnya, di dalam undang-undang pilkada maupun di undang-undang pemilu ada disebutkan di situ bahasanya setiap orang di situ kan artinya berkaitan juga dengan masyarakat, gitu kan. Apalagi istilah setiap orang ini seringkali dikaitkan dengan beberapa pasal pidana di situ. Itu loh maksudnya. Nah, ketika ini berkaitan dengan masyarakat, tentu juga kita harus
memperhatikan betul hal demikian. Sehingga selain itu juga kita Bawaslu ke depannya, alhamdulillah dari pengalaman pelaksanaan pemilu dan pilkada, saya kira pencegahan kita juga sudah maksimal. Ya. Kalaupun barangkali minimnya tingkat pelanggaran di Lombok Barat juga tidak bisa sepenuhnya dikatakan sebagai akibat dari berhasilnya pencegahan, gitu kan? Artinya pencegahan pun tetap penanganan pelanggaran pun tetap kita laksanakan secara serius dan optimal, gitu kan? Tapi juga upaya pencegahan juga tetap karena itu sebetulnya menjadi tugas kita, lembaga kita. Tidak hanya melakukan penanganan pelanggaran, tetapi juga melakukan pencegahan. Itu adalah tugas pokok kita di Bawaslu. Jadi cegah dulu baru tindak, begitu Siap. ya? Iya. Baik. Awasi, cegah, tindak. Awasi, cegah, tindak. Siap. Siap. Baik, terima kasih banyak nih atas Sama-sama, waktunya Alhamdulillah. untuk Tampiasi. Oke. Semoga kita sehat selalu dan Amin. bisa ketemu lagi ya. Baik, sahabat podcast, itu tadi ulasan mengenai sejarah singkat Lembaga Pengawas Pemilu. Jangan lupa nantikan video-video podcast kami yang akan datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan tombol merah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.